Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sistematika Penulisan Skripsi. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Deta Dwi Kurniawan dengan NIM akhir 069, kemudian Krisna Budi Darmawan dengan NIM akhir 77, dan yang terakhir Karisma Yogi Utomo dengan NIM akhir 094. Latar belakang: sistematika penulisan skripsi merupakan panduan yang mengatur struktur dan urutan isi sebuah skripsi. Sistematika ini membantu penulis untuk menyusun dan menyajikan informasi secara terstruktur dan logis. Latar belakang mengenai sistem penulisan skripsi: yang pertama, memudahkan pembaca; kemudian yang kedua, mengikuti standar akademik; kemudian yang ketiga, memudahkan penyusun; dan yang terakhir, membuat informasi yang lengkap. Rumusan masalah: yang pertama, apa pengertian dari sistematika skripsi; dan yang kedua, apa fungsi sistematika penulisan skripsi; kemudian yang ketiga, apa saja jenis-jenis skripsi dan cara penulisan skripsi pada jenis tersebut; kemudian yang keempat, bagaimana langkah-langkah penulisan skripsi. Dan yang tujuan: yang pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami pengertian dari sistematika skripsi; kemudian yang kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan serta memahami fungsi dari sistematika penulisan skripsi; dan yang ketiga, untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi-fungsi skripsi; dan yang keempat, untuk mengetahui dan menjelaskan langkah-langkah penulisan skripsi. Selanjutnya, A. Pengertian sistematika penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi adalah struktur atau kerangka yang memandu penyusunan dan penyajian isi skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi. Sedangkan skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana menurut Prof. Dr. Amir Hamzah, seorang pakar dalam bidang pendidikan. Skripsi adalah sebuah karya tulis ilmiah yang merupakan bukti kemampuan seorang mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang diperolehnya selama masa studi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan bidang studi yang dipilihnya. Dapat disimpulkan bahwa skripsi merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang menggambarkan kemampuan seorang mahasiswa dalam melakukan penelitian atau analisis yang sistematis dan metodis dalam bidang studi yang dipilihnya, dengan tujuan untuk memperoleh gelar sarjana dan juga berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tersebut. Selanjutnya, B. Fungsi sistematika penulisan skripsi. Yang pertama, mudahkan penulis dalam mengorganisir materi secara logis dan sistematis, dari pengenalan masalah hingga kesimpulan dan saran. Yang kedua, membantu memahami alur penelitian, hasil diperoleh, dan implikasi dari penelitian tersebut dengan lebih jelas. Yang ketiga, memastikan semua informasi penting yang berkaitan dengan penelitian disampaikan secara efektif dan efisien. Yang keempat, menjaga konsistensi dalam penulisan sehingga membantu meningkatkan kualitas akademis dari skripsi. Yang selanjutnya, C. Jenis-jenis skripsi. Yang pertama, penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawab guru khususnya dalam pengelolaan pembelajaran. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam pengumpulan dan analisis data. Tujuannya untuk menguji hipotesis dan mencari hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Contohnya, penelitian kuantitatif yaitu survei, eksperimen, atau analisis data sekunder. Yang ketiga, penelitian kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data penelitian ini, bertujuan untuk memahami fenomena yang diteliti melalui interpretasi dan analisis mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Selanjutnya, sistematika penulisan skripsi. Pertama, bagian awal; kedua, bagian inti; dan yang ketiga, bagian akhir. Yang pertama, bagian awal. Ada sampul, pernyataan orisinalitas, yang persetujuan, pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. Baik, selanjutnya 2 bagian inti yang terdiri dari kualitatif, kuantitatif, dan PTK.
Yang pertama kita akan membahas kualitatif, yang terdiri dari bab 1 pendahuluan yang berisi tentang A. Latar belakang, B. Fokus penelitian, C. Rumusan masalah, D. Tujuan penelitian, dan E. Manfaat penelitian. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka dan kerangka berpikir, yang terdiri atas A. Kajian pustaka, B. Penelitian yang relevan, dan C. Kerangka berpikir. Selanjutnya bab 3 metode penelitian, yang terdiri dari A. Pendekatan atau metode penelitian, B. Latar penelitian, C. Bentuk dan strategi penelitian, D. Data dan sumber data penelitian, E. Teknik pengumpulan data, B. Validitas data, G. Teknik analisis data, dan H. Prosedur penelitian. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari A. Deskripsi hasil penelitian, B. Temuan penelitian, dan C. Pembahasan. Bab 5 simpulan, implikasi, dan saran, yang terdiri dari A. Simpulan, B. Implikasi, dan saran. Selanjutnya kuantitatif, yang terdiri dari bab 1 pendahuluan yang berisi tentang A. Latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah, C. Pembatasan masalah, D. Rumusan masalah, E. Tujuan penelitian, dan F. Manfaat penelitian. Bab 2 kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis, yang terdiri dari A. Kajian pustaka, B. Penelitian yang relevan, C. Kerangka berpikir, dan D. Hipotesis. Selanjutnya bab 3 metode penelitian, yang terdiri dari A. Pendekatan atau metode penelitian, B. Tempat dan waktu penelitian, C. Rancangan atau desain penelitian, dan D. Populasi, sampel, dan sampling. Selanjutnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari A. Hasil penelitian, yang berisi 1. Deskripsi data, 2. Hasil uji prasyarat analisis, 3. Hasil uji hipotesis, dan selanjutnya B. Pembahasan. Bab 5 simpulan, implikasi, dan saran, yang berisi A. Simpulan, B. Implikasi, dan C. Saran. Selanjutnya ada PTK, yang terdiri dari bab 1 pendahuluan yang berisi dari A. Latar belakang, B. Identifikasi masalah, C. Pembatasan masalah, D. Rumusan masalah, E. Tujuan penelitian, F. Manfaat penelitian. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka dan kerangka berpikir dan hipotesis tindakan, yang terdiri dari A. Kajian pustaka, B. Penelitian yang relevan, C. Kerangka berpikir, D. Hipotesis tindakan. Selanjutnya bab 3 metode penelitian, yang terdiri dari A. Pendekatan atau metode penelitian, B. Setting penelitian, C. Subjek penelitian, D. Data dan sumber data penelitian, E. Instrumen penelitian, F. Teknik pengumpulan data, G. Teknik analisis data, H. Indikator kinerja penelitian, dan I. Prosedur penelitian. Selanjutnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari A. Hasil penelitian yang berisi 1. Data pratindakan, 2. Hasil tindakan siklus 1, 3. Hasil tindakan siklus 2, 4. Hasil tindakan siklus 3, dan seterusnya. 5. Perbandingan hasil tindakan, dan B. Pembahasan. Selanjutnya bab 5 simpulan, implikasi, dan saran, yang terdiri dari A. Simpulan, B. Implikasi, C. Saran. Selanjutnya ketiga bagian akhir, yang terdiri dari daftar pustaka dan B. Lampiran jika ada. Selanjutnya D. Langkah penulisan skripsi. Yang pertama, identifikasi masalah, kedua, merumuskan masalah, ketiga, melakukan analisis teori, keempat, mengkaji teori list, kelima, perencanaan data, keenam, usulan penelitian, ketujuh, pengumpulan data, dan yang ke-8 yaitu penyimpulan. Kemudian kesimpulan, sistematika penulisan skripsi adalah struktur atau kerangka yang memandu penyusunan dan penyajian skripsi. Sistematika ini bertujuan untuk memastikan bahwa skripsi disusun secara logis, sistematis, dan mencakup semua elemen penting yang relevan dengan topik penelitian. Ada beberapa fungsi sistematika penulisan skripsi, yaitu memudahkan penulis dalam mengorganisasi materi secara logis dan sistematis dari pengenalan masalah hingga kesimpulan dan saran, membantu memahami alur penelitian, hasil diperoleh, dan implikasi dari penelitian tersebut dengan lebih jelas, dan fungsi lainnya. Sistematika penulisan skripsi
kuantitatif, kualitatif, dan PTK umumnya meliputi panduan tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan penutup. Namun tiap jenis penelitian memiliki pendekatan dan metode penelitian yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.